Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tiana dari jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai Ibnu Al-Haytham dan kitabnya yang berjudul Penentuan Arah Kiblat. Abu Al-Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau sering disebut dengan Ibnu Al-Haytham, namun para sarjana dan kalangan ilmuwan di barat mengenal beliau dengan nama Al-Hazen. Ibnu Al-Haytham adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia dikenal sangat ahli dalam bidang-bidang optik, khususnya penyelidikan mengenai cahaya. Tak mengherankan bila beliau disebut sebagai Bapak Optik Modern karena jasanya dalam bidang optik yang sangat luar biasa. Beliau lahir dengan nama lengkap Abu Al-Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau dilahirkan di Basra, Irak pada tanggal 1 Juli 965 Masehi. Beliau memulai pendidikan di Basra, Irak sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja dengan pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan, beliau telah melanjutkan pengajian dan fokus perhatian pada penulisan. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana, beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran dan saluran Sungai Nil. Beliau juga menyalin buku-buku mengenai matematika dan ilmu falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Kemudian, hasil usahanya itu membuat beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang kajian sains di barat. Bahkan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Berikut merupakan salah satu contoh kitab yang dikarang oleh beliau yang berjudul Penentuan Arah Kiblat. Ibnu Al-Haytham awalnya memiliki risalah tentang memperbaiki arah kiblat di semua lokasi bumi, lintang utara dan selatan dengan cara perhitungan keduanya, serta pembuktian geometrik yang disusun, lingkup dalam 360 bagian yang sama. 1. Oxford Door MSCR, biarkan busur yang dimaksud aktif. Maka sudut HSE yang dihasilkan sama dengan azimut atau kiblat. Pengamat berlutut di sajadah di B lalu berbalik melihat kiblat di dinding. Wajah ke Mekah. Arah azimut lingkaran yang melalui dua titik R dan S adalah lingkaran RSZ. Ini adalah KF sama dengan MH dan FH sama dengan KM. Segmen yang terakhir adalah sinus busur KC. 1. Mungkin level dasar atau level determinasi. Dan ES adalah tegak lurus KF, bagian umum dan juga tegak lurus E bidang meridian, dan FH. Hal ini terjadi pada gambar meja pertama ketika titik E berada di utara HR, yang berlaku untuk tempat-tempat tertentu yang garis lintangnya lebih besar dari Mekah. Jika KL dan FH, berarti sudut azimut adalah siku-siku, dan garis azimut adalah garis timur sampai barat, dan jarak itulah yang pada akhirnya menentukan. Dan ini terjadi di tempat-tempat tertentu yang lebih luas dari Mekah. Lingkaran azimut yang melalui titik R dan S memotong cakrawala di garis BHD. Ini adalah garis azimut yang sama dengan garis timur barat. Jika SE tegak lurus adalah selatan HR, FH, jika sudut azimut adalah utara, tetapi terbatas aksen KL sama dengan FH, maka sudut azimut adalah siku-siku, seperti yang terlihat jelas dari pendekatan geometris. Selanjutnya, tegak lurus yang jatuh ke F tegak lurus terhadap meridian. Garis tegak lurus yang jatuh dari F ke HR sejajar dengan garis AH. Dan sudut yang dibuat oleh tegak lurus tersebut merupakan FT. Dan garis yang terletak pada luas lingkaran azimut merupakan SQ. Dan garis yang menghubungkan ujung dengan titik pangkal vertikal yang jatuh dari F
AUF, HR, seluruhnya terletak pada bidang lingkaran azimut. Tegak lurus itu sendiri akan sama dengan MQ. Jika konstruksi sudut azimut kiblatnya benar, maka rumus yang disebutkan di awal perhitungan harus diturunkan darinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.